Jadi jangan sampai kemudian yang dianggap tidak bermasalah itu kalau selalu mengendorse pemerintah. Kalau menurut saya itu justru bermasalah. Karena kalau ada organisasi yang tidak kritis terhadap pemerintahan yang selalu ikut maunya pemerintah, itu patut dicurigai. Berarti ada vested interest-nya, ada kepentingannya, ada keinginannya, yaitu menikmati kue kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dalam channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan masih bukan ini, breaking news ya, mengenai FPI. Nah, ini ada berita yang menarik ya. FPI berganti nama jadi Front Persatuan Islam. Front Persatuan Islam ya. Lebih simpatik nih namanya. Tapi kita lihat bagaimana nanti tanggapan pemerintah ya. Karena sah-sah saja berganti nama. Karena kan yang dilarang adalah Front Pembela Islam. Coba kita lihat. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ketua Umum FPI Sabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut. Deklarasi Front Persatuan Islam disebut dilakukan untuk melanjutkan pergerakan perjuangan membela agama, bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kata deklarator Front Persatuan Islam, Abu Fihir Alatas dalam keterangan resminya Rabu 30 Desember. Abu menilai keputusan bersama 6 pimpinan kementerian lembaga negara terhadap pembubaran FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum. Pasalnya, secara keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi. Kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dari obstruction of justice, penghalang-halangan pencarian keadilan terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota Front Pembela Islam dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat, kata dia. Adapun terdapat 18 nama deklarator yang mendirikan Front Persatuan Islam. Selain Abu terdapat nama ex-ketua umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan ex-sekretaris umum FPI Munarman. Deklarator lain adalah Awi Masuri Haris Ubaidillah, Idrus Al-Habsi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Atuan Kota Basalama, Habib Syafiq Alaidrus, Baharu Zaman, Amir Ortega, Sahroji, Waluyo, dan Joko. Lalu terdapat nama Lutfi, Habib Abi Fihir Alatas, TB Abdurrahman Anwar, dan Abdul Qadir Akka. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut FPI sebagai organisasi terlarang dan tak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Setidaknya ada 6 alasan yang mendasari pelarangan tersebut, diantaranya untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Ormas, FPI disebut belum memperpanjang surat keterangan terdaftar sebagai ormas, dan sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain. Ya. Atas keputusan itu, tim kuasa hukum FPI mempertimbangkan langkah hukum. Saat ini proses pengkajian sedang ditempuh. Salah satu upaya hukum yang mungkin dilakukan adalah menggugat putusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Petun. FPI juga langsung membuka peluang untuk berganti nama. Jadi sahabat daerah sekalian, ini yang aneh di Republik ini ya. Sebenarnya, pertama, pemerintah harus firm, harus jelas apa kesalahan FPI yang paling utama sehingga dia harus dibubarkan atau dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Kalau PKI jelas, PKI melakukan pemberontakan, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Itu satu.
Zaman Bung Karno kita melihat pembubaran sebuah partai politik yang juga tidak ada justifikasinya karena menentang pemerintah, yaitu Masyumi, Murba dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian pemerintah Orde Reformasi ini ingin meniru pemerintah Orde Lama Bung Karno? Walaupun secara ideologis mungkin sama. Tetapi era sekarang adalah era demokrasi. Ketika FPI mengubah namanya menjadi Front Persatuan Islam misalnya, apakah pemerintah akan melarangnya lagi? Apa kesalahan Front Persatuan Islam? Toh individu-individu yang membuat Front Persatuan Islam itu tidak sedang dicabut hak politiknya karena melakukan tindak pidana atau sebab apapun. Mereka bebas membuat atau mendeklarasikan kegiatan apapun, sepanjang bahwa organisasi itu mengakui hukum-hukum negara kita. Dan apalagi tadi dikatakan, ya ini memperjuangkan agama dan lain sebagainya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apalagi yang dituntut dari FPI atau Front Persatuan Islam ini? Mereka sudah mengatakan mereka menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atau karena kita tidak suka dengan mereka, lalu dosa yang dianggap dosa masa lalu mereka, yaitu misalnya mereka melakukan sweeping, tetap dianggap sebagai sebuah kesalahan yang turun-temurun dan harus melekat terus-menerus. Oke, itu dilakukan Front Pembela Islam misalnya, tapi Front Persatuan Islam belum ada track record apa-apa. Individu-individu yang mendeklarasikannya adalah orang-orang yang dari sisi hukum belum bermasalah. Artinya orang bebas. Mereka mungkin pernah dihukum dan itu sudah dilakukan hukuman sesuai dengan kesalahan. Misalnya dianggap melakukan penganiayaan. Tetapi sekarang mereka adalah manusia-manusia merdeka. Apakah mereka akan dilarang juga? Nah, ini menuntut perenungan kita Sobat Era sekalian. Kalau menurut saya ini barangkali menjadi win-win solution. Win-win solutionnya adalah proses pembubaran FPI silahkan diproses ke petun secara damai, tidak usah ribut-ribut. Tapi eksistensi mereka sebagai sebuah organisasi silahkan berjalan dengan Front Persatuan Islam mereka. Sepanjang yang mereka lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang memang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu, Sobat Era sekalian, harus jelas ukurannya. Mengkritik pemerintah itu justru bagian dari tanggung jawab warga negara. Melakukan sebuah kontrol terhadap pemerintahan itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi jangan sampai kemudian yang dianggap tidak bermasalah itu kalau selalu mengendorse pemerintahan. Kalau menurut saya itu justru bermasalah. Karena kalau ada organisasi yang tidak kritis terhadap pemerintahan dan selalu ikut maunya pemerintah, itu patut dicurigai. Berarti ada vested interest-nya, ada kepentingannya, ada keinginannya, yaitu menikmati kue kekuasaan. Memang orang yang beroposisi juga barangkali ada kepentingannya. Tapi barangkali kepentingannya jauh lebih idealis ketimbang kepentingan mereka yang selalu mengagung-agungkan dan mengangkat-angkat kekuasaan. Yang biasanya kepentingannya sangat pragmatis saja, yaitu menikmati kue kekuasaan. Nah, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan pemerintah atau penguasa tidak menjadi provokator perpecahan. Mudah-mudahan begitu. Karena masalah ini harusnya bisa diselesaikan secara aman dan damai. Asal semua pihak mau patuh pada hukum. Pertama, kepatuhan pertama adalah diterima pembubaran Front Pembela Islam dengan catatan bahwa mereka punya kesempatan untuk
memperkarakannya ke pengadilan. Jadi tidak perlu turun ke jalan ribut. Apalagi sekarang protokol kesehatan bermasalah. Yang kedua, untuk menjalankan aktivitasnya dalam wadah yang baru, pemerintah tidak punya hak untuk melarang karena itu bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jangan lupa, mereka yang terlibat PKI misalnya, bahkan termasuk juga anak-anak PKI, masih bisa berorganisasi, punya hak mereka berorganisasi, bahkan menjadi anggota DPR. Berikutnya adalah, Sobat Era sekalian, dicoba untuk bagaimana menjalin dialog dan komunikasi yang baik antar stakeholder pemerintahan dengan kelompok-kelompok masyarakat ini. Agar tidak terjadi perasaan yang saling mencurigai. Belum apa-apa bahwa politiknya adalah politik belah bambu. Kelompok lain diangkat, kelompok satunya diinjak. Jadi, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan sekali lagi semua pihak patuh. Tapi jangan lupa satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu kematian 6 laskar FPI tetap harus diinvestigasi dan ditemukan duduk masalah seterang-terangnya. Jangan sampai kemudian semua ini mengalihkan isu yang maha penting itu yang merupakan tragedi kemanusiaan. Ya, itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.